Terus mungkin ada pesan-pesan khusus untuk para notaris? Boleh. Gitu. Ya, karena pengangkatan notaris ini kan semakin banyak ya, dan di Jawa Timur sendiri juga memang cukup banyak anggotanya ya. Di Indonesia ini Jawa Timur menduduki peringkat kedua jumlah anggota ya. Kita sekitar sekarang yang belum yang sudah menjabat sebagai notaris itu sekitar 2.500, dan nanti akan ada pelantikan notaris baru sekitar 440 ya. Jadi memang sudah hampir 3.000 notaris di Jawa Timur. Dan tentunya begini ya, tujuan dari kita menyelenggarakan acara ini yaitu jangan sampai ada pelanggaran ya. Pemberian contoh-contoh permasalahan apa yang dihadapi dan bagaimana putusan yang diambil oleh Majelis Pengawas Notaris ini semoga bisa menjadi pembelajaran ya untuk kita lebih berhati-hati di dalam melaksanakan profesi. Jadi dengan adanya acara-acara seperti ini maka tentu lebih menurun ya. Tujuannya adalah ke sana, goalnya adalah supaya rekan-rekan notaris tidak ada yang terkena masalah gitu. Selama di Jawa Timur ada beberapa banyak yang tersangkut masalah, apalagi sampai yang dihukum gitu katanya. Oh ya, memang ada ya beberapa. Tadi data di awal itu ada Bapak Kakanwil Kumham ya, sama Pak ada Kadifyankum itu menyampaikan data-data tentang permasalahan yang terjadi ataupun rekan-rekan notaris yang kena masalah begitu ya. Saya lupa ya, tapi nanti mungkin datanya supaya tujuannya nanti akan jauh lebih berhati-hati. Tapi yang jelas cukup tinggi ya angkanya, tapi saya lupa. Tadi ada yang 65 di dalam tahun ini ya, tapi saya lupa itu Pemda mana begitu ya. Ada yang 16 begitu ya. Tapi itu ya lumayan relatif tinggi ya. Maksud saya jangan sampai hal ini menjadi sejalan dengan banyaknya notaris, tapi juga menjadi akhirnya banyaknya masalah ini menjadi sejalan dan signifikan gitu ya, jangan. Mungkin bagaimana penyelesaian? Mungkin ada bantuan hukum atau gimana dari? Oh ya, kalau penyelesaian itu begini ya, sebenarnya bantuan hukum memang Pengwil sendiri punya pendampingan ya, yaitu bidang pengayoman hukum anggota. Tapi sejauh ini mungkin kami hanya bisa memberikan support ya, mendampingi support begitu, karena Pengwil ini tidak bisa menjadi penjamin ya di dalam tentunya persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pidana. Ini memang agak sulit. Kita mungkin lebih banyak preventif ya, dalam hal ini adalah untuk memberikan ilmu-ilmu pembelajaran supaya jangan sampai terjadi. Jadi pencegahan. Kalau sudah kuratif kadang-kadang sulit juga begitu, karena ya keterbatasan secara aturan. Kami tidak berhak untuk mendampingi anggota yang sedang berperkara. Kami hanya mensupport, kami hanya memberikan pendampingan emosional begitu ya, secara psikologis begitu. Jadi mungkin ya itulah yang bisa kami lakukan. Pesan-pesan khusus untuk anggota biar tidak terganggu. Ya, pesan-pesan khusus ya itu tadi ya. Yang penting itu adalah selalu belajar, selalu menimba ilmu, selalu mengikuti upgrading ya, kemudian menambah wawasan-wawasan yang berkaitan dengan peraturan-peraturan terbaru, dan juga kalaupun tidak mungkin kurang memahami way out dari apa yang akan dihadapi begitu ya, yang akan ditangani begitu, lebih baik bertanya kepada para senior. Saya yakin notaris-notaris senior, Bapak Ibu notaris senior berkenan dan bersedia untuk setiap saat membantu ya terhadap apa-apa yang ditanyakan. Intinya itu tadi, jangan malu bertanya, karena kalau malu bertanya nanti sesat di jalan. Daripada terkena risiko, lebih baik kita bertanya lebih dahulu kalau memang ada keraguan-keraguan. Tapi kalau memang sudah mantap, memang dasar hukumnya sudah mantap dan memang sudah paham, saya rasa tidak masalah. Pun ada apresiasi khusus tentang aplikasi yang oleh pemerintah. Oh ya, aplikasi ini memang sudah cukup lama ya, aplikasi secara online APN ini ya. Tetapi itu tadi belum seluruh notaris itu paham tentang aplikasi laporan pembuatan akta secara online. Bahkan ada yang belum mempunyai password, belum mempunyai user begitu ya. Sehingga memang ada ya lebih dari 10% ya rasanya di Jawa Timur ini yang belum melaporkan secara online.
Selebihnya mungkin memang sudah melakukan secara online, tapi memang ada beberapa yang mungkin perlu di-upgrade tadi ya. Ada upgrade pelaporan, nah tadi sudah disampaikan. Begitu, nanti kalau kurang jelas mungkin rekan-rekan saya sarankan untuk menghubungi Kanwilkumham ya. Tadi mungkin petugas dari Kanwilkumham Pak Leo sudah memberikan juga nomor HP-nya. Jadi mungkin bisa menanyakan secara langsung pada layanan rekan-rekan notaris di Kanwilkumham di Kayun, Surabaya. Ya, Mas Nun. Sudah inkrah, maka notaris yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat. Nah, di sini menurut pandangan kami, syarat ini tidak lagi diperlukan untuk memproses berjenjang. Karena kualifikasi perbuatan hukum pelanggarannya ini sudah terbukti. Apalagi di situ dipersyaratkan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Itu pertama. Begitu juga untuk pemberhentian sementara di dalam pasal 9. Di situ dikatakan notaris diberhentikan sementara bila mana menjalani masa penahanan. Kualifikasi ini begitu notaris itu sudah masuk di dalam menjalani masa penahanan, menurut hemat kami itu sudah demi hukum tidak boleh cuti, sehingga tunjuk siapa pemegang protokolnya. Nah, hal ini belum diatur. Sama halnya ketika seorang notaris yang diajukan gugatan kepailitan, di dalam pasal 9 itu apabila notaris diajukan kepailitan begitu didaftar di peradilan niaga, menurut kami kualifikasi ini sudah otomatis terbukti karena di dalam undang-undang pasal 9 itu sudah jelas-jelas terdaftar perkaranya di peradilan niaga tentang kepailitannya dia. Maka menurut saya begitu dia masuk di dalam perkara kepailitan, maka demi hukum dia harus diberhentikan sementara. Ucapan terima kasih dan apresiasi kami atas apa yang sudah dipaparkan pada sore hari ini dalam acara kunjungan. Sekali lagi, 1, 2, 3. Tahan lagi dulu. Dan video.